video, kami akan membahas keterkaitan antara kebijakan PAUD dengan kurikulum IHF atau Indonesia Heritage Foundation yang dikenal dengan pendekatan pembelajaran holistik berbasis karakter atau PHBK. Kurikulum ini banyak digunakan oleh lembaga PAUD di Indonesia untuk menanamkan nilai-nilai karakter sejak usia dini. Tapi, apakah kurikulum ini bisa dianggap sebagai sebuah kebijakan? Bagaimana kita menilainya dari perspektif teori kebijakan menurut Hegwood yang mencakup intention, action, dan consequence? Mari kita lihat. Kurikulum IHF termasuk dalam kategori kebijakan karena ia terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan yang jelas. Meskipun bukan kurikulum nasional, IHF dibuat oleh lembaga resmi dan digunakan secara luas dalam praktik pendidikan PAUD di Indonesia. Kurikulum ini mengatur bagaimana guru berinteraksi dengan anak, bagaimana nilai karakter ditanamkan, dan bagaimana lingkungan belajar dibentuk. Artinya, ia memiliki fungsi mengatur tindakan dalam suatu sistem pendidikan yang merupakan ciri dari suatu kebijakan. Selain itu, kurikulum ini juga sejalan dengan kebijakan nasional dan karakter dan PAUD holistik integrated. Jadi, IHF bisa disebut sebagai kebijakan institusional atau kebijakan operasional dalam lingkup lembaga PAUD. Pada tingkatan ini, kebijakan PAUD bertujuan untuk memberikan arah dan landasan pendidikan yang menyeluruh, holistik, dan berpusat pada anak. Pemerintah menginginkan adanya kurikulum yang tidak hanya menekankan pada aspek akademik, tetapi juga mengembangkan karakter, nilai budaya, dan spiritualitas bangsa. Kurikulum IHF atau Indonesia Heritage Foundation dengan pendekatan pembelajaran holistik berbasis karakter atau PHBK sejalan dengan maksud ini. Kurikulum ini dirancang untuk menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual serta memiliki karakter kuat sebagai bagian dari budaya Indonesia. Pada tingkat tindakan, kebijakan tersebut diimplementasikan melalui berbagai program, yaitu pelatihan pendidik serta penyusunan kurikulum yang terstandar. Dalam konteks ini, lembaga PAUD yang menerapkan kurikulum IHF melaksanakan pendekatan PHBK melalui kegiatan pembelajaran yang menyatu antara nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, yaitu dampak atau konsekuensi dari sebuah kebijakan yang diambil. Nah, tingkatan ini lebih mengacu pada hasil nyata sebuah kebijakan. Kurikulum Indonesia Heritage Foundation atau IHF mengajak lembaga PAUD untuk menciptakan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga memiliki nilai karakter yang kuat dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Di sini kita melihat bahwa kurikulum tidak hanya sebagai sebuah kebijakan, namun juga menjadi bagian penting dari sebuah pendidikan. Kemudian, kurikulum IHF ini atau kebijakan yang diambil ini lahir dari kebutuhan nyata, kemudian diterapkan secara konkret dan memiliki dampak yang positif bagi anak dan lingkungan sekitarnya. Kurikulum IHF atau Indonesia Heritage Foundation adalah kurikulum yang dikembangkan oleh Ibu Ratna Megawangi dan Bapak Sopian dan telah diimplementasikan oleh PAUD Pelangi Nusantara sejak tahun 2005. Kurikulum ini menggunakan pendekatan PHBK, yaitu pendekatan holistik berbasis karakter. Jadi PHBK itu kepanjangan dari pendidikan holistik berbasis karakter. Jadi kami adalah sekolah yang fokus pada pendidikan karakter. Bagaimana maksudnya? Jadi nilai-nilai yang kami ajarkan di anak-anak atau fokus titik utama pembelajaran kami adalah di pembentukan karakter anak. Gimana Bu caranya? Bu,
guru punya dua cara. Yang pertama adalah cara terintegrasi. Terintegrasi artinya pembelajaran itu istilahnya pendidikan karakter itu ya, ada di setiap kegiatan, hal-hal kecil yang dilakukan oleh anak, namanya terintegrasi. Ini berlangsungnya kapan Bu? Dari awal anak buka pintu sampai keluar pintu gerbang. Yang pertama, pembelajaran di kelas dengan 9 pilar karakter. Ada 9 pilar karakter yang diajarkan, seperti cinta Tuhan, jujur, mandiri, kerjasama, toleransi, dan sebagainya. Yang kedua, metode penanaman pilar knowing, feeling, acting. Proses belajar karakter dilakukan secara bertahap. Hari Senin Selasa, anak diberi pemahaman knowing feeling tentang pilar yang dipelajari. Kemudian, hari Rabu Kamis anak dilatih rasa empatinya, feeling lewat media seperti buku cerita karakter. Setelah itu, hari Jumat, anak mempraktikkan secara nyata acting melalui demonstrasi, imajinasi, dan permainan yang menyenangkan. Kemudian, yang ketiga, komunikasi dengan orang tua. Nilai-nilai karakter yang sedang ditanamkan juga dikomunikasikan dengan orang tua. Ini penting, karena pendidikan karakter tidak bisa hanya terjadi di sekolah, harus ada kesinambungan di rumah. Dan yang keempat, model belajar yang fleksibel. Menariknya, IHF tidak menggunakan sistem sentra seperti di TK konvensional. Namun, ada yang disebut sebagai sentra alam PHBK dengan kegiatan harian yang bervariasi. Hari Senin, Selasa, tematik. Hari Rabu, keterampilan hidup. Hari Kamis, sensori. Hari Jumat, kegiatan bebas. Model ini dirancang agar anak mendapatkan stimulasi menyeluruh dari berbagai aspek. Hanya dengan memang secara khusus, jadi terintegrasi dan secara khusus kita ajarkan di kelas yang kita sebut dengan pilar karakter. Kalau teman udah masuk pasti ada dulu waktunya pilar, ya itu namanya pilar karakter, diajarkan selama 10 menit atau 15 menit. Kemudian ada ceritanya sedikit, pakai buku yang kita sebut buku pilar, kemudian ada sesi diskusinya. Terus teman-teman juga pasti melihat ada nyanyinya, dan nyanyinya itu berulang-ulang gitu, terus nanti minggu berikutnya ganti sesuai dengan. Kenapa? Itu kita sebut dengan afirmasi. Jadi anak-anak, lagu itu yang kita nyanyikan sehari-hari bersama anak mengandung pesan-pesan yang menguatkan si pilar karakter tadi. Ya, kalau hari ini kita ngajarin tentang dermawan, berarti lagu afirmasinya adalah lagu tentang dermawan. Supaya pesannya jauh lebih nempel di kepala anak-anak. Karakter anak terbentuk sejak dini. Anak-anak mulai memahami dan menunjukkan sikap-sikap positif seperti jujur, disiplin, peduli, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak hanya tahu apa itu baik, tapi juga mulai bisa merasakan dan melakukannya secara nyata. Lalu proses belajar menjadi bermakna. Dengan integrasi lagu, cerita, diskusi, dan permainan, anak-anak belajar dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Pembelajaran tidak terasa kaku, melainkan menjadi bagian alami dari kehidupan anak. Selanjutnya, fleksibilitas kurikulum yang adaptif. Penggabungan kurikulum IHF dengan kurikulum 2013 dan Merdeka memungkinkan lembaga tetap relevan dengan kebijakan nasional, namun tetap memegang nilai inti, karakter sebagai fondasi utama.